Saya Ketua Forum Ormas Anti Narkoba, Anhar Nasution. Baik, terima kasih Bang Karni. Ulasan awal Bang Karni tadi sangat menyentuh kita. Di samping saya sebagai Sekjen Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba yang merupakan amanah Undang-Undang 35. Alhamdulillah saya juga sebagai salah satu tim perumus undang-undang ini Bang. Waktu saya di Komisi 3. Jadi saya juga prihatin tatkala banyak orang menghujat bahwa undang-undang ini banci, bahwa undang-undang ini abu-abu. Padahal 4 tahun kami lamanya merumuskan undang-undang ini, ada 7 profesor doktor ahli hukum memberikan masukan tentang undang-undang ini. Undang-undang ini di satu sisi dia humanis terhadap pecandu, di lain sisi dia terlalu keras terhadap bandar dan pengedar. Karena dia extraordinary crime, berlaku hukum lex spesialis, maka tidak memakai sistem KUHAP yang selama-lamanya. Ada sekurang-kurangnya kepada pengedar, kepada bandar, sekurang-kurangnya 4 tahun, sekurang-kurangnya 5 tahun. Itu kan tidak berlaku pada pidana umum. Nah, tapi anehnya orang juga masih menganggap bahwa ini abu-abu. Kasus Roger, kasus Gogon, ini adalah puncak gunung es yang di dalamnya luar biasa. Betul sahabat kita dari kepolisian bahwa mereka harus kacamata kuda dalam menegakkan pasal 11 sampai pasal 129. Setiap kepada orang membawa, mengedar, menyimpan, kena sanksi hukum. Namun ada YUMTO pasal 127 yang mengharuskan pengadilan nantinya harus melihat kepada pasal 54, kepada pasal 103. Nah kadangkala pada saat seseorang tertangkap tangan yang jelas-jelas penyidik harus mampu untuk mengatakan, oh ini layak sebagai pengedar, oh ini layak sebagai korban. Penyidik harus mampu, nggak bisa dia menyatakan tunggu pengadilan. Jadi kemampuan seorang penyidik harus ditentukan di situ. Dia harus punya prinsip seseorang ini layak korban atau layak pengedar. Kasus Roger jelas dia korban. Gitu loh, karena di situ ada barangnya. Apalagi yang kita perdebatkan tadi, pengacara sudah menyatakan ada KUHAP yang mengatur itu. PP 25 juga jelas mengatur itu. Masalahnya adalah polisi belum punya aturan main atau perintah dari atasannya tentang seseorang yang dinyatakan pecandu itu harus direhab. Belum ada. Untuk itu dalam peraturan pemerintah nomor 25 sebagai turunan dari Undang-Undang 35 yang digagas oleh BNN dan lembaga terkait, ada prosesnya. Proses pertama, seyogianya pengacara saya minta. Jelaskan, beritahu kepada orang tua untuk meminta kepada Polsek yang menangkap untuk dilakukan assessment. Polsek menyurati BNN, lihat anak ini, kami kurang yakin dia apakah betul pengguna korban atau jangan-jangan pengedar. Dengan kekuatan asesmen dari BNN, maka wajiblah untuk direhab. Pasal peraturan pemerintah nomor 22 itu tidak mesti harus putusan pengadilan harus direhab. Penyidik pada saat penyidikan pun boleh direhab. Pada saat penuntutan boleh direhab. Kenapa harus menunggu kita pengadilankan? Nah, inilah yang dimaksud Pak Prof tadi, jangan kita terlalu memperdebatkan aturan-aturan hukumnya, tapi kita lihat masalah korbannya. Karena undang-undang ini yang diatur bukan hanya masalah hitam putih, tapi kita lihat kemaslahatannya lebih banyak mana tatkala kita penjarakan ketimbang mudaratnya. Kalau kita nggak mampu melakukan itu, kita jangan jadi penyidik. Terjadi hari ini Pak, saya keponakan istri saya ditahan sekarang di Polsek. Saya tim perumus undang-undang ini. Dikenakan pasal 111, kepadanya hanya 3 linting ganja. Untuk kita mintakan pasal 127, negosiasi Pak. Sampai hari ini sudah 3 bulan masih di Polsek. Belum nanti di kejaksaan untuk P21 sama juga. Belum di pengadilan, di pengadilan, hakim ini berat kali tanganku. Kata hakim, bisa ku ketokkan palu ini, ada juga pengetoknya. Jadi 3 urutan ini rata-rata ada barang tuh kata Sultan Batugana kan gitu. Nah ini terus terang saya katakan banyak sekali oknum polisi kita yang baik Pak. Tapi ada 1-2. Yang 1-2 inilah yang lebih proaktif ketimbang yang baik ini tadi. Ini yang terjadi pada Gogon.
Bukan Gogon saja Pak, banyak. Roger kebetulan ini public figure, ya. Cepat diangkat karena ini menjadi contoh. Saya berharap melalui forum ini Pak Kapolri segeralah keluarkan peraturan Pak Kapolri yang menyatakan bahwa pecandu itu segera direhab. Zaman Pak Tanto Pak, TR-nya jelas kepada kasus narkoba, kepada kasus judi dipercepat proses hukumnya. TR itu sekarang nggak jelas kemana wujudnya. Waktu itu saya di Komisi 3 Pak. Jadi saya tahu betul zaman Pak Tanto, makanya kasus judi bla bla penjara kasus ini rehab. Hari ini Pak, kami baru survei di Pekanbaru tidak ada satu kasus pecandu pun yang direhab, semua masuk penjara Pak. Pak Karni tadi bilang 75% kasus penghuni penjara itu kasus narkoba. Waktu kami di Komisi 3 tahun 2005 saya di Komisi 3, 65% semua penghuni lapas narkoba Pak. Sampai hari ini mungkin barangkali. Nah ini kalau nggak cepat kita atasi dengan Pak Kapolri segeralah mengeluarkan peraturan itu yang menyusul peraturan pemerintah nomor 25 ini, kami tidak menyalahkan adik-adik kami penyidik Pak, karena apapun mereka tetap berpatokan kepada pasal 11, 112, 113 karena itu pidana. Karena kalau ada nanti masyarakat yang menggugat, propam bertindak, nih mereka nggak naik pangkat Pak. Ya kan, jangankan ini boro-boro penegak naik pangkat. Jadi kita harus bela juga mereka. Ini kenyataan. Baik. Jadi terima kasih Pak.